Kebayang pagi-paginya ibu-ibu tuh yang selalu kayak ninja gitu ya. Habis masak, terus apalagi Bu? Eh, Mandiin anak. Nah, belum lagi kalau misalnya anaknya ada yang kecil ya, masih di bawah 1 tahun, belum lagi nyiapin makanan, nganterin suami, nyepak-nyepakin. Waduh, capek banget dan syukur sekali di pagi hari ini ibu-ibu berkenan untuk datang di undangan dari Al-Uswa. Saya ucapkan terima kasih banyak. Artinya keberadaan ibu-ibu di sini ini menandakan bahwa kita itu peduli. Kita peduli sama anak kita, sehingga memang kita sesibuk apapun yang waktu yang kita milikin gitu ya. Karena semua orang punya 24 jam yang sama, betul ya? 24 jam yang sama, tapi kita punya peran yang sangat beragam. Dan tidak ada peran yang lebih tinggi atau lebih rendah. Saya yakin semuanya sama-sama berat. Namun ketika ibu-ibu bisa memprioritaskan undangan ini sebagai hal yang penting untuk saat ini, itu artinya ibu-ibu adalah orang yang sangat peduli untuk anak-anak. Jadi saya sangat mengapresiasi, terima kasih banyak sampai sejauh ini sudah bertahan menjadi ibu yang mendampingi anak dengan setulus hati. Oke, topik yang akan kita bahas di sesi kali ini adalah tentang bagaimana menjadi orang tua di era digital. Karena kita tahu sendiri anak kita ada yang usia 3, 4, 5 sampai 6 tahun ya di sini. Ada yang juga mau masuk 7 tahun. Nah, seperti apa sih? Karena mungkin di sini banyak yang kelahiran 90 atau tahun 80-an nggih. Dan kebayang betapa pesatnya dunia digital saat ini. Yang mungkin dulu HP apa ya? Kalau istilah Jawane jungle apa? Gawe jungle ya, untuk apa namanya, ini pintu lah, untuk jungle, ganjil, untuk ganjil pintu karena saking berat ya Nokia, masih ada antenanya itu, kecil kita kayak gitu ya mungkin ya. Terus sekarang HP sudah rata-rata udah touchscreen, terus laptop juga touchscreen, belum lagi nanti kebayang bagaimana anak-anak kita tumbuh di 20 tahun yang mendatang, semuanya serba digital. Dan itu kita nggak bisa menolak gitu loh, kita nggak bisa menghentikan teknologi, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa mempersiapkan anak-anak kita. Karena mempersiapkan anak saat ini itu bukan lagi pilihan, kita nggak bisa milih gitu kan. Masa iya kita mau tinggal di pedesaan yang sangat primitif gitu ya, dengan susah sinyal dan lain-lain, kita akan tertinggal. Kita bisa bayangkan saat ini anak kita yang usia 5, 6 tahun, di 20 tahun mendatang, betapa pesatnya teknologi. Kita tidak akan bisa menghindarkan. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita lakukan saat ini untuk bisa mempersiapkan itu? Akan kita bahas selanjutnya. Next. Nah, cakupannya meliputi ini ya. Jadi sebagai orang tua, itu ada banyak faktor yang bisa kita kendalikan dalam diri kita. Namun ada juga yang jarang dibahas, adalah faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Dan itu sangat mempengaruhi pengasuhan. Dan yang kedua, kita akan juga bahas terkait dengan karakteristik anak generasi alfa yang lahirannya 2010 ke atas. Nah, anak-anak kita ini karakteristiknya gimana? Sama nggak sama kita yang milenial, generasi X atau Z saat ini? Dan yang ketiga adalah gimana peran orang tua. Oke, masuk yang pertama. Ini agak sensitif, tapi mau nggak mau saya harus membahas ini. Maaf kalau agak sedikit mengulik masa lalu. Jadi di usia saat ini, Ibu usianya berapa Bunda? 32. 32, menikah di usia? 23. 23. Jadi nikah di usia 32 tahun dan 20 tahun sebelumnya itu diasuh oleh kedua orang tua. Jadi mau nggak mau, kita semua, kita punya pengalaman masa lalu dari orang tua kita. Bagaimana pola-pola yang diajarkan oleh orang tua kita di masa lalu, waktu kita kecil, itu disadari atau tidak disadari, itu sangat berpengaruh pada bagaimana saat ini kita mengasuh anak-anak kita. Ketika kelas-kelas seperti ini, banyak yang bercerita, Mbak, saya suka lepas kontrol, marah ke anak, nada tinggi ke anak. Bahkan pernah yang saya
sangat jengkel itu Mbak, saya sampai nyubit anak saya. Padahal saya nggak pengen kayak gitu. Ada juga yang cerita, ibunya itu orangnya sangat protektif, sangat khawatir sama anak-anaknya. Kalau anak-anak mau pergi agak lama di tetangga gitu ya, atau di mana yang agak jauh dari rumah, itu rasa-rasanya ingin dampingin terus gitu ya. Padahal udah 6 tahun ya, mau 7 tahun itu sudah sewajarnya dia memang banyak berinteraksi dengan teman-temannya. Tapi rasa-rasanya tuh khawatir terus gitu. Jadi ada marah yang susah dikendalikan, ada juga rasa khawatir yang juga susah dikendalikan. Nah, datangnya ini dari mana? Datangnya dari mana? Dari amarah, betul. Dan ini kadang-kadang gak bisa dikendalikan ya Mbak ya. Kadang-kadang gak bisa dikendalikan. Kenapa? Ini kan badan kita, pikiran kita juga punya kendali atas emosi kita. Tapi kenapa ada fase-fase di mana kita tidak bisa mengendalikan itu? Aku nggak pingin kayak orang tua aku dulu yang main tangan gitu ya. Tapi aku nggak ngerti Mbak, kenapa kok bisa kelepasan itu ke anak, dan aku rasanya sangat menyesal. Itu adalah salah satu manifestasi dari pola pengasuhan di masa lalu yang mau tidak mau itu akan terbawa. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk bisa mengelola itu? Caranya yang pertama adalah disadari. Ini khas dari Asian parents, dari orang tua di Asia. Kalau misalnya kita menjelek-jelekan orang tua itu durhaka. Kalau misalnya kita tidak berbakti pada orang tua itu durhaka. Ya memang benar. Tapi konteksnya bagaimana? Apakah orang tua ini memang orang tua yang durhaka? Dalam artian ya, di surat Luqman kan dijelaskan betul bagaimana kewajiban-kewajiban orang tua. Tapi di satu sisi memang ada orang tua yang belum selesai dengan dirinya sendiri sehingga itu meluapnya ke anak, dan kita dulu di masa kecil yang menjadi korbannya. Jadi mau tidak mau, yang pertama harus kita sadari, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Orang tua kita dulu, orang tua kita sangat mencintai kita, namun ada cara yang perlu diperbaiki, dan itu yang tidak ingin kita teruskan pada anak. Betul kan? Masa iya yang dulu yang jelek dan sampai saat ini pun kayaknya masih ada rasa trauma itu masih mau kita teruskan ke anak? Enggak kan? Jadi pertama adalah sadarin dulu memang ada pola pengasuhan atau cara pengasuhan di masa lalu yang akan kita teruskan ke anak, dan yang kedua adalah yang ingin kita stop untuk diri kita sendiri. Jadi stop, kekerasan ini cukup di aku. Betapa kerasnya orang tua atau betapa protektifnya orang tua itu cukup di aku, tidak akan aku turunkan ke anak-anakku. Jadi memang harus mulai disadari dan kemudian adalah dipilih untuk bagaimana mengubah itu menjadi yang lebih baik. Susah banget Mbak, ini yang kemudian muncul ya, pasti susah banget, betul susah banget. 20 tahun dididik seperti itu ya, kita tumbuh dari keluarga yang mungkin kurang bisa mensupport kita dengan baik. Nah, caranya adalah dengan menyadari dan berproses itu, lama-lama nanti kita akan mendapat poin di mana kita bisa mengelola itu dengan baik. Tapi saya yakin bahwa prosesnya di masing orang berbeda-beda. Ada yang bisa lebih cepat 5 tahun. Ada yang mungkin yang saya jumpai bahkan sampai beliau punya anak yang sudah kuliah gitu ya, di usia 50 tahunnya, beliau masih berproses dengan itu. Tapi nggak apa-apa. Masa lalu itu ketika kita sudah menyadari ada yang perlu diubah, artinya itu baik. Yang penting kita berproses ke arah itu. Tentang waktu, ada yang cepat, ada yang lambat, itu tidak usah kita perhitungkan. Yang penting kita maju terus untuk aku akan mengelola ini agar aku tidak menyakiti anakku nanti. Yang pertama tentang pola pengasuhan yang masa lalu. Yang kedua adalah tentang keunikan temperamen. Anak-anak kita itu mungkin ada yang punya anak kembar di sini, buat teman-teman nggih.
Nah, pada anak yang kembar pun mungkin jenis kelaminnya juga sama gitu ya, lahirnya sama, terus waktunya juga sama. Itu apakah mereka akan menjadi individu yang sama di masa mendatang? Enggak. Kenapa ya? Karena memang lahirnya tuh unik banget. Setiap anak punya keunikan masing-masing. Setiap anak punya kekhasan masing-masing dan kita gak bisa menyamakan itu. Tadi saya lihat ada anak di sini usia sekitar 2 tahun mungkin ya Bu ya. Ada adik yang di sini cowok tadi. Nah adiknya tuh keren banget ya tadi, di lainnya kan rame, situasinya rame, tapi dia bisa stay cool gitu ya, bisa biasa aja. Tadi di sini saya memperhatikan, wah anak ini keren banget gitu. Dan memang ada anak yang terbiasa beradaptasi ketika ada situasi yang seperti ini ya, rame gitu. Ada yang mungkin butuh waktu. Seperti anak saya itu butuh waktu untuk bisa ada di kerumunan banyak orang. Jadi saya spare waktu yang agak lama untuk bisa bikin dia nyaman di tempat yang ramai. Nah ada juga yang mungkin terkait kebisingan. Ada anak yang bisa tidur itu di posisi yang ramai banget, misalnya rumahnya pinggir jalan ada truk tronton gitu ya. Itu tetap bisa tidur dengan nyaman. Nah ada juga yang nggak bisa gitu ya. Ada yang sensitif sekali dengan suara. Begitu juga terkait dengan adaptasi di sekolah. Nah saya yakin Ustazah ini yang selalu mendampingi anak-anak di awal, ada yang bisa cepat beradaptasi, ada juga yang lama. Dan ini harus kita sadari bahwa masing-masing anak punya keunikan. Dan tugas kita adalah untuk menggali itu. Sebenarnya kebutuhan anakku seperti apa, sehingga kita bisa lebih mempersiapkan dia, sehingga bisa lebih optimal. Nah yang ketiga adalah hubungan sosial atau pergaulan. Ini juga tidak bisa kita kontrol. Anak kita mau main sama siapa, orangnya seperti apa. Mungkin di usia saat ini